Hey. Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bareng lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku bakalan bikin reaction dari video collab yang dibuat oleh Rizky. Jadi aku dan Rizky itu berkolaborasi untuk menebak isi dari sebuah novel dari covernya. Aku ngirim ke Rizky 5 novel, terus Rizky juga sama ngirim ke aku 5 novel, dan kita harus sama-sama menebak novel-novelnya itu ceritanya tentang apa kira-kira. Dan di video kali ini aku akan memberikan reaksi terhadap video yang sudah Rizky buat. Jadi aku bakalan lihat jawaban-jawaban dari Rizky sekarang bareng-bareng sama kalian di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kamu buat aku, dan juga tonton videonya Rizky yang lain di sini. Di sini atau di link yang ada di deskripsi ya. So, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. 1, 2, 3, mulai. Aku lihat di sini karena laptopnya ada di sini ya. Aku tuh kan pernah ya nyuruh teman aku buat kayak nebak isi cerita buku berdasarkan covernya. Dan kali ini tuh giliran aku yang akan menebak cerita suatu buku dari covernya. Dan di video kali ini tuh aku berkolaborasi dengan salah satu member BookTube ID, yaitu Kak Nada dari channel Melanada. So before videonya dimulai, makasih banyak banget ya buat Kak Nada yang mau menerima kolaborasi. Sama-sama Rizky, terima kasih juga sudah mengajak collab. Di sini tuh nanti Kak Nada akan ngasih aku beberapa judul dan beberapa cover dari suatu buku, dan aku harus menebak isinya. Dan kira-kira bisa nggak ya aku itu menebak isi dari buku tersebut. Jadi langsung aja kita mulai yuk ke book tips-nya. Nah, buku pertama yang dikasih sama Kak Nada itu ini, Invalidate. Gitu nggak sih cara bacanya? Aku juga nggak tahu sih cara bacanya gimana, tapi aku juga nyebutnya Invalidate atau Invalidate. Oke, aku nggak pernah sama sekali sih dengar buku ini sebelumnya, dan kalau dari judulnya kayaknya ini tuh romance antar pasangan yang dewasa nggak sih? So tau banget, tapi kelihatan banget sih kayaknya itu bukan untuk remaja gitu loh, bukan untuk yang adult, bukan untuk teen lead ya. Mungkin di antara dua orang ini tuh ada skandal dulu gitu yang mengharuskan mereka menikah, maybe juga, tapi ada tulisannya the bridge dari. Jadi ya kayaknya itu kalau menurut aku mungkin di antara dua tokoh ini ada skandal yang mengharuskan mereka menikah. Gak tahu juga, aku juga baru lihat buku ini tuh sekarang gitu. Jadi udah, kita lanjut ke buku yang kedua. Oke, dibahas dulu. Jadi Rizky, jawabanmu adalah salah. Jadi sebenarnya Invalidate ini tuh romance yang adult, karena tokoh utamanya itu adalah anak kuliahan. Dan kalau dilihat dari covernya, maksud dari kaki itu dipegang karena si pemeran utama ceweknya itu dia punya kekurangan, dia tuh nggak bisa jalan dengan sempurna, harus pakai tongkat untuk berjalan. Dan kalau bilang skandal, sebenarnya enggak sih, karena malahan awal mereka ketemu aja tuh karena disuruh sama profesor gitu, jadi bukan skandal sih kalau novel ini ya bawaannya. Terus kalau dibilang tadi kan skandal yang mengharuskan mereka menikah, tidak. Jadi untuk yang ini kok aku malah lihatnya ke sini? Harusnya aku lihatnya ke sini, nggak apa-apa deh. Jadi jawabannya salah. Nggak apa-apa ya, kita lihat lagi ke buku yang kedua. Oke, buku kedua yang dikasih sama Kak Nada itu ini 13 Reasons Why-nya Jay Asher. Oke, kita bahas dulu. Nah, untuk buku yang kedua ini kamu sudah betul, Rizky. Jadi benar, buku ini tuh berceritakan tentang 13 alasan dari seseorang yang bunuh diri gitu. Dan kalau lihat dari covernya, sebenarnya itu sangat menggambarkan isi ceritanya, karena di dalam ceritanya juga berpusat atau berputar pada tape-tape yang didengarkan oleh orang-orang yang menjadi alasan dari seseorang yang sudah bunuh diri gitu. Oke, berarti satu sudah benar ya Rizky. Kita lihat ke buku yang ketiga. Adalah ini dia, Winter, yang ditulis oleh Marissa Meyer. Oke, aku tuh tahu ini tuh sebenarnya buku seri gitu kan, dari seri Cinder ya nggak sih itu namanya kalau nggak salah. Seri salah nggak sih, bukan Cinder deh kayaknya. Kalau setahu aku Cinder tuh buku pertamanya. Iya, betul. Cinder buku pertamanya. Belum baca.
Dan aku tahu kayaknya Cinder tuh kalau nggak salah covernya yang orang pakai high heel itu bukan sih? Betul. Ya gimana lagi ya? Kayaknya sih itu sih Kak kalau menurut aku. Oke, kita bahas dulu. Oke Rizky, untuk novel ketiga ini kamu sudah betul, genrenya itu adalah genre fantasi. Dan buku ini tuh adalah retelling dari cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Kalau misalkan tadi Winter itu adalah retelling dari cerita Snow White. Makanya kenapa ada gambar apel. Cuman aku lupa apel itu apakah di dalam ceritanya punya peranan penting atau tidak. Karena udah lumayan juga ya, udah lumayan berapa tahun aku baca itu. Tapi secara gambaran besar betul ya, tadi ada heroes melawan villain, tapi bukan heroes jatuh cinta sama villain atau sama musuh gitu. Terus betul juga di sini Rizky tadi bilang ada perang antar klan, bener ya? Karena di dalam cerita ini tuh ada perang antar klan bumi, orang-orang di bumi dengan klan yang ada di bulan gitu. Seru banget pokoknya, ini sangat recommended untuk dibaca seriesnya karena seru banget. Apalagi yang Winter ini. Oke, next kita lihat ke buku yang keempat. Oke, buku keempat itu adalah ini, Dear Lovely Brother Kenan atau Kinan ya, yang ditulis oleh Kincir Mainan. Oke, kalau dari judul itu mungkin tentang saudara, baik itu adik atau kakak yang mengenang saudara lainnya gitu lah ya. Tapi nggak tahu, nggak make sense amat sih. Mungkin ya masalah keluarga gitu deh, ya kalian tahu lah ya. Oke, 100 buat Rizky, benar ya, ini tuh genrenya bisa dibilang slice of life kayaknya ya, dan juga menyangkut tentang permasalahan di dalam sebuah keluarga. Cuman untuk saudara mengenang saudara yang lainnya tuh kayaknya lebih kurang pas, tapi nggak salah sih. Jadi ceritanya tuh tentang ada satu orang kakak laki-laki yang paling besar, namanya tuh Kenan. Dia itu kembali lagi dari Jepang ke Indonesia karena tiba-tiba aja tuh bapaknya meninggal. Jadi dia tuh harus kayak ngurusin adik-adiknya yang lain gitu, 4 adiknya yang lain. Bener ya tadi juga kata Rizky, ini ada 5 sikat gigi menandakan jumlah saudaranya. Betul, ada 5 saudara. Jadi si Kenan ini punya 4 adik, dan ternyata ketika si Kenan balik lagi ke Indonesia, adik-adiknya yang dia kenal dulu sebagai mungkin cute gitu ya, penurut, kemudian baik hati gitu-gitu, ketika dia pulang tuh adik-adiknya tuh sudah berubah, udah tidak seperti adik yang ada di pikirannya sebelumnya gitu. Itu emang seru banget sih, tapi ada romansnya sih, romansnya sedikit-sedikit, tapi bukan sama adik-adiknya, sama orang lain gitu, tokoh yang lain. Dan ini tuh menurut aku cerita yang heartwarming juga ya, karena setiap karakter dari si saudara itu tuh bener-bener kerasa banget gitu, dan mungkin bisa relate ya. Dan ini juga buku yang ditulis oleh penulis favorit aku, Kincir Mainan, jadi udah kayak nggak aneh lagi gitu kalau misalnya aku cocok ketika baca novel ini. Seperti itu. Thank you Rizky. Selanjutnya kita lihat ke buku yang terakhir. Oke, nggak kerasa ternyata ini adalah buku terakhir yang akan aku tebakin, yaitu Lovely Haze-nya Priska Primasari. Pada saat ngeliat buku ini gitu lah ya, aku langsung ting, ini adalah romance. Kalian gitu juga nggak sih? Apalagi juga ada tulisan Lovely. Tapi aku tuh pernah lihat Masuk akal. apa ya? Oke, kita bahas yang buku kelima ini. Jadi bisa dibilang Rizky juga bener ya. Ini tuh ceritanya memang ada romansnya, tapi memang tidak pure semuanya romance. Ada juga unsur-unsur fantasinya, betul, dan juga ada unsur kayaknya satu laginya teh action ya. Kayaknya masuknya ke action karena ada beberapa adegan-adegan yang tapi buku ini tuh adalah buku sequel dari Love Theft. Jadi Love Theft dulu, baru ini Lovely Haze. Tapi untuk buku and I'll see you on the next one. Bye bye. Oke, ternyata sudah selesai. Videonya sudah habis. Dan terima kasih juga untuk Rizky yang udah ngajak aku untuk collab bareng. Aku seneng banget diajak collab teh gitu ya. Nanti untuk video aslinya aku bakalan simpen linknya di deskripsi, jadi kamu langsung bisa klik aja kemudian nonton. Dan untuk video yang aku nebak buku yang dikirimkan oleh Rizky itu nanti akan ada minggu depan insya Allah. Jadi tetap stay tune ya. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Like if you like this video and don't forget to subscribe. Bye bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.